Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Khoir. Perkenalkan, namaku Siti Khoiriyah. Aku ibu 2 orang anak. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Ini adalah videoku pagi hari. Selamat menikmati ya teman-teman, selamat menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Ini adalah kegiatanku di pagi hari. Aku mau bersihin alas untuk duduk ini karena semalam ada tamu, jadi aku semalam belum beres-beres, langsung tidur. Jadi pagi ini sedikit banyak pekerjaanku ya teman-teman. Cucian piring banyak, ini juga belum aku beresin. Aku hari ini mau bercerita sedikit ya teman-teman. Banyak sih sebenarnya, nggak sedikit lagi karena memang panjang durasinya video ini ya teman-teman. Salah fokus dengan suara tangisan anakku ya teman-teman. Jadi aku tadi berhenti karena anakku sepertinya sudah mulai mengantuk. Ini aku lanjutin lagi ya. Jika teman-teman mungkin di rumahku ini tidak ada meja, kursi, ataupun perkakas semestinya yang ada di rumah orang lain. Karena kebetulan rumahku ini kebutuhannya tamunya banyak, jadi kalau dikasih tempat duduk pasti nanti ada yang kurang kalau tidak banyak sekalian. Jadi aku dan Pak suami tidak berniat untuk membeli kursi untuk sementara waktu ini, entah sampai kapan. Aku tinggal di rumah ini sudah hampir 12 tahun karena memang rumah ini peninggalan orang tuaku. Jadi aku tinggal menempati, tapi bukan tinggal menempati, saya sebenarnya aku harus memendahinya mulai dari awal. Dan memang belakangan ini aku sedikit mempelajari hidup minimalis. Sebenarnya sebelum aku mengenal itu namanya hidup minimalis, kehidupanku sudah seperti itu ya teman-teman. Pakaianku ya hanya itu saja, perkakas di rumah yang hanya itu saja. Tidak terlalu suka banyak barang di luar lemari ya. Tapi karena semenjak aku mengenal itu namanya hidup minimalis, aku mulai mempelajarinya. Jadi aku mulai sedikit-sedikit sering menonton video ataupun motivasi hidup minimalis ya teman-teman. Itu karena menurutku paling nyaman. Selama ini aku memang menjalaninya, tapi karena sepertinya kurang begitu teratur dan terencana, jadi tidak seperti sekarang. Kalau dulu memang aku sejak dulu memang aku seperti itu, tidak terlalu suka gonta-ganti pakaian, perkakas pun hanya seperti itu. Alhamdulillah Pak suami juga anakku masalah pakaian, masalah perkakas itu tidak mempersoalkan. Mereka nerima aja. Yang jadi persoalan bagi mereka adalah aku sering beberes rumah. Kalau sedang beberes rumah itu pasti memindah-mindah lemari, itu yang menjadi persoalan dalam rumahku ini ya teman-teman. Karena pastinya mereka akan bingung karena lemarinya dipindah-pindah lagi. Jangan salah fokus ya teman-teman, ini adalah suara adik Meka karena Pak suami sudah berangkat nyelep dan ini adik Meka baru saja bangun. Jadi aku sempetin untuk ngisi suara karena sudah beberapa hari ini aku tidak ngisi suara ya teman-teman. Aku juga tidak ngedit. Jadi aku mau ngisi suara sambil ngomong adik Meka ya teman-teman. Dan kebetulan memang dapurku ini tidak ada sekatnya ataupun tidak ada kamar ya teman-teman. Memang seperti kata orang seperti lapangan karena tidak ada sekat, tidak ada perkakas seperti rumah pada umumnya. Aku sudah menempati rumah ini 12 tahun, tapi seperti rumah baru saja dihuni.
Kenapa aku memutuskan untuk tidak membeli perkakas-perkakas itu ya teman-teman. Aku lebih memilih beli lemari besar sekalian, karena menurutku kalau aku harus beli perkakas yang eh, seperti kursi atau meja makan, pasti aku harus bersihinnya, harus bersih-bersih lebih dari seperti biasanya aku bersih-bersih. Aku bersih-bersih itu mulai depan sampai belakang 3 jam, sekitar 3 jaman ya teman-teman, kalau adik Meka ada yang ngomong. Tapi kalau ada meja atau apapun itu pasti itu akan memakan waktu yang lebih lagi. Dan kebetulan di sebelah kiri itu ada seperti cor-coran. Itu dulu adalah tempat komporku ya teman-teman, tapi karena menurutku tidak efektif kalau ditaruh di situ, akhirnya aku pindah di sini. Salon ya teman-teman, sebenarnya itu salon pemberian adikku, karena sama Pak suami tidak cepet dikasih mic, speaker, jadi aku buat tempat kompor saja. Mungkin ini suaraku terlalu berisik ya teman-teman, karena memang aku ngisi suaranya di pagi hari, tidak seperti biasa di subuh atau malam hari. Karena akhir-akhir ini aku tidak tahu kenapa merasa sedikit capek, jadi setelah tidur tidak bisa bangun lagi. Bangunnya itu pasti kesiangan, jadi aku tidak ngisi suara, juga tidak bisa ngedit video. Ini adik Meka sepertinya mau digendong ya teman-teman. Dia sudah capek sepertinya tiduran. Sebenarnya tadi sama Pak suami sudah lama digendong, tapi karena memang dia terbiasa digendong setelah bangun, jadi dia mau gendong ya teman-teman. Cucian piringku banyak sekali ya teman-teman, karena memang semalam aku tidak cuci piring. Karena ini aku bangunnya kesiangan, jadi Mas Chandra tidak sarapan ya teman-teman. Aku juga belum menanak nasi. Itu bagi Mas Chandra pasti senang sekali karena dia tidak disuruh makan. Ini sekitaran pukul 6:30 dan memang seharusnya sudah matang semua ya teman-teman, tapi ini bahkan menanak nasi pun aku belum matang, jadi aku biarin aja. Kebetulan adik Meka sudah bangun sepertinya, jadi aku harus cepet-cepet diberesin bersih-bersihnya. Nanti kalau masak, biasanya kalau aku bangunnya kesiangan atau tubuhku merasa tidak begitu enak, yang penting aku sudah beres-beres. Nanti masalah sarapan atau makan aku beli lauknya saja ya teman-teman. Yang penting aku punya nasi, karena nasi di rumahku tidak bisa telat ya teman-teman, harus ada nasi meskipun itu malam hari, karena nanti kalau kelaparan tinggal goreng telur ya ataupun tempe, terserah itu nanti apa, yang penting ada nasi. Ini ada rambutan berian kemarin, aku taruh di dapur karena nanti kalau di depan pasti diurat-arit ya teman-teman, jadi aku taruh di situ. Tapi akhirnya itu sampai kering ya, karena tidak ada yang makan. Kalau di rumahku itu kalau tidak disuguhin ataupun langsung ditaruh di depan, pasti jarang yang makan. Dan salah fokus ya teman-teman sama isi kulkasku, karena itu bukanlah kuaci isinya adalah empon-empon agar tidak mudah busuk. Karena aku memang jarang sekali menggunakannya, kalau masakan-masakan tertentu saja baru aku memakai bahan-bahan itu ya teman-teman. Hari ini aku mau masak sayur bobor, entah itu apa namanya. Kalau aku namanya di sini sayur bobor kenikir. Itu adalah masakan kesukaan Pak suami. Anakku pun juga suka, tapi hanya kuahnya saja. Kalau sayurnya dia tidak begitu suka. Meka dari tadi rewel ya teman-teman, karena dia tidak diajak ngobrol, dia main sendiri jadi dia rewel sekali.
aku mau lanjut buat kopi ya teman-teman untuk bapak suami. Jangan lupa karena dia nanti kalau bangun tidak dibuatin kopi pasti dia cemberut. Entah kenapa dia itu nekik sekali teman-teman, kalau dia tidak minum kopi sampai pukul 9 saja nanti pasti dia pusingnya itu bisa sampai seharian loh teman-teman. Aku juga heran kenapa dia seperti itu. Ini aku juga lanjut mau siapin mandinya adik Meka, nanti yang mandiin tetap dia teman-teman Pak suami, karena aku mau lanjutin masak biar cepet. Tapi memang kalau adik Meka mandinya itu sama Pak suami, dia entah kenapa dia ceria sekali teman-teman. Tapi kalau mandinya sama aku, dia tidak begitu banyak senyum. Tapi kalau sama Pak suami kan pasti diajak ngobrol ya. Kalau sama aku kurang diajak ngobrol, jadi dia tidak begitu suka. Ini dia mulai rewel lagi ya teman-teman. Sepertinya dia ngantuk tapi tidak bisa tidur, jadi dia bangun lagi. Ini sebenarnya tidak semulus ini ya teman-teman ngisi suaranya. Aku dari tadi berhenti terus menenangin adik Meka, terus lanjutin lagi, berhenti lagi, seperti itu ya teman-teman. Memang aku sempetin ini seharusnya sih nanti tunggu Pak suami, tapi hari ini sepertinya Pak suami mau keluar juga, jadi tidak memungkinkan untuk ngomong adik Meka. Aku juga sedang nungguin Mas Chandra pulang ya teman-teman, karena ini sudah pukul 11. Padahal tadi aku ngisi suaranya mulai tadi pagi ya teman-teman, tidak selesai. Maaf ya teman-teman kalau cara bicaraku masih seperti ini, karena aku juga masih harus banyak belajar dan latihan ngomong di depan kamera, juga ngomong di depan umum ya teman-teman. Karena memang pekerjaanku mengharuskan untuk bisa ngomong di depan umum ya teman-teman. Karena memang selama ini aku pekerjaan sampingannya jarang terlibat dengan orang banyak, mungkin hanya beberapa orang baru saja. Tapi karena pekerjaan sampinganku kali ini mengharuskan bisa ngomong di depan umum dengan baik ya teman-teman. Aku juga sambil masak ya teman-teman. Ini masakannya sudah matang. Masakanku hari ini adalah tempe goreng dengan sayur bobor kenikir ya teman-teman. Insya Allah ini tidak sampai sore hari pasti sudah habis, karena kesukaan Pak suami juga kesukaan anakku, tapi cuma kuahnya saja. Dan aku memang kalau nasi itu harus diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau tidak diaduk nanti bisa jadi satu nasinya. Menurut anakku itu tidak enak. Jadi aku harus mengaduknya. Ini sudah cucian keberapa kali aku juga sudah lupa ya teman-teman. Sepertinya ini adalah cucianku dipakai hari ini yang untuk terakhirnya, karena sudah selesai. Dan anakku sudah rewel ini teman-teman. Cukup hari ini videonya sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.